Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi GPI PPL pagi hari ini. Nah, pagi ini saya akan membawakan satu pesan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Ratapan 3. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita peratapan ini dituliskan oleh Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang mengalami tragedi yang sangat berat. Tuhan mengizinkan bangsa Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bait Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan, yang merepresentasikan kehadiran Tuhan Israel dan di bumi ini dihancurkan, dilululantakkan oleh Nebukadnezar. Dan semua itu membuat Yeremia menjadi begitu sedih, begitu pedih hatinya, sehingga yang dia katakan, dia tuliskan dalam Ratapan 3 yang kita baca tadi. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ayat 1 sampai dengan 17 itu menggambarkan sebuah pergulatan batin, karena dia diperintahkan Tuhan untuk memberikan peringatan yang sangat keras kepada bangsa Israel, kepada raja-raja Israel untuk bertobat dan berbalik dari dosanya. Mereka menyembah berhala, mereka berlaku jahat, berlaku sewenang-wenang, kekerasan ada di seluruh negeri, keadilan diputarbalikkan, orang-orang miskin ditindas dengan begitu sewenang-wenang, dan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dan Yeremia diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Tetapi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Yeremia adalah betapa kerasnya penghukuman yang dijatuhkan Tuhan atas Israel. Dia melihat pembantaian ada di mana-mana, tua, muda, wanita-wanita, baik yang tua maupun yang muda, dan taruna-teruna, semuanya dibantai oleh pedang yang diizinkan Tuhan menimpa seluruh rakyat Yehuda, kerajaan Yehuda waktu itu. Seluruh tragedi itu mendatangkan kepedihan di dalam hati Yeremia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bait Allah, tempat yang begitu kudus, suci, dan mulia, yang merepresentasikan kehadiran Tuhan sendiri, diluluhlantakkan. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuhan mengizinkan baitnya yang kudus dijamah dan dijarah, di bumi hanguskan, emas-emasnya semuanya diangkut ke Babel, seluruhnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan kalau saudaraku memperhatikan ayat 17 yang kita baca tadi, ya 17 dan 18, sebabnya Yeremia berkata, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Bagi Yeremia, penderitaannya itu seperti digambarkan oleh dia, bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi Yeremia menggambarkan kepedihan hatinya, kesedihan hatinya, penderitaan batinnya. Dia menggambarkan bagaimana Tuhan seolah-olah hancurkan dia, Tuhan menguliti dia, ya. Tuhan memberi dia minum ipuh dan racun. Nah, saudara tahu kata ipuh itu adalah sebuah pohon yang beracun, yang memiliki getah beracun, dan getahnya ini biasa digunakan untuk
senjata, dan kalau itu mengena pada musuh atau binatang yang ditembakkan, dia akan mengerang kesakitan dan dengan lebih mudah untuk dikalahkan. Nah, ipuh sendiri juga kalau diminum sampai terminum itu akan mendatangkan sebuah kesakitan yang sangat luar biasa. Apa yang dia rasakan, pergumulan kepedihan Yeremia, dia gambarkan seperti dia sedang minum ipuh racun yang diminumkan, diizinkan Tuhan untuk diminum. Saudara bisa membayangkan betapa menderitanya Yeremia, betapa dia dalam pergumulan yang hebat. Ya, di ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Yeremia seketika itu, sekejap dia seolah kehilangan harapan kepada Tuhan karena beban penderitaan yang berat, karena pergumulannya yang hebat. Nah, saudaraku, apa yang kau alami hari ini? Hari-hari ini semua orang sedang mengalami yang namanya pergumulan berat, beban yang berat, karena situasi yang tidak menguntungkan yang kita alami hari-hari ini akibat COVID. Dan bukan hanya COVID, karena PSBB yang diberlakukan mengharuskan kita untuk tidak bisa bekerja dengan normal, beraktivitas dengan normal. Semua itu mendatangkan banyak kerugian dalam hidup kita, dan kita semua ada dalam pergumulan. Pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi semua itu dan menang. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan kalau kita membaca Yeremia 17-33 yang tadi kita baca. Nah, poin pertama yang perlu kita lakukan adalah taklukkan pikiran kita, ya, di bawah firman Tuhan. Taklukkan pikiran kita. Pikiran adalah medan pertempuran. Pikiran adalah medan peperangan. Dalam situasi yang sangat sulit dan pergumulan yang berat, ya, maka pertempuran yang harus kita hadapi, yang kita harus taklukkan pertama adalah pikiran kita. Ketika situasi tenang, baik dan damai, semuanya nyaman dan semuanya berjalan dengan lancar, pikiran menjadi teman yang setia dari iman kita. Pikiran menjadi sahabat yang setia bagi keyakinan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa dengan mudah berkata puji Tuhan, haleluya. Kita bisa dengan mudah mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan memberkati, bahwa Tuhan menyertai. Kita bisa dengan mudah berkata, yes, benar, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu memberkati. Tetapi pikiran itu menjadi lawan yang seimbang dari iman kita ketika situasi menjadi sulit. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah berdiam diri, tetapi seolah semua itu jalan itu menjadi buntu dan seolah tidak ada jalan keluar. Disitulah pikiran kita menjadi lawan yang sepadan dengan iman kita. Kenapa, saudaraku? Karena pikiran melihat pada fakta. Fakta dipengaruhi oleh 5 panca indera. Mata, telinga, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir dengan pikiran. Semuanya itu seringkali tidak sejalan dengan keyakinan iman kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang belum jadi, segala sesuatu yang menjadi masih merupakan harapan, segala sesuatu yang masih merupakan sebuah angan-angan, cita-cita, itu perlu keyakinan, dan keyakinan itu dilandasi oleh iman kepada firman Tuhan. Tetapi ketika situasi sulit, ketika analisa logika pikiran kita berjalan, kita melihat bahwa seolah di jalan buntu dan seolah Tuhan tidak menolong, disitulah pikiran kita harus kita taklukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Harus kita tundukkan kepada kehendak Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu poin yang pertama, kalau engkau mau menang menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam hidupmu, taklukkan pikiranmu. Kalahkan dia, tundukkan dia di bawah kebenaran firman Tuhan. Taklukkan dirimu kepada kehendak Roh Kudus. Tetap bertahan di situ. Yang kedua, saudaraku, yang perlu saudaraku perhatikan adalah yakinkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan adalah harta yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Ya. Sangat penting untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sangat penting untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah menjadikan Tuhan harta yang tidak ternilai dalam hidup kita. Kita mungkin bisa kehilangan harta kita, kita mungkin bisa kehilangan jabatan kita bisa kehilangan segala ketenaran, nama baik, kemasyuran.
Tetapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya ya, apa yang dikatakan oleh Yeremia membalikkan situasi dan keadaannya. Dia berkata dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan bagian yang terpenting dalam hidup kita, maka kita masih bisa terus memelihara harapan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan bagian harta yang paling penting dalam hidup kita, maka kita bisa terus bertahan menghadapi masa sulit. Dengan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan selalu akan ada jalan keluar dan selalu ada pembalikan keadaan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di hadapan dia ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Mesir yang siap membantai mereka. Semua jalan keluar buntu, depan kena, mundur kena. Tetapi Musa menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika seluruh bangsa Israel berteriak marah dan berkata, mengapa kau bawa kami keluar untuk mati di tempat ini? Lebih baik kami ada di pasir dan makan bawang, makan timun. Di sana ada roti, di sini kami menderita, bahkan mati. Tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ulurkan tanganmu dan pukulkanlah kepada air laut itu, dan laut itu terbelah menjadi Tuhan. Saudaraku, apa yang ada di tanganmu saat ini? Tuhan, kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau mempertahankan Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam hidupmu, maka hal yang sepele, hal yang tidak mungkin bisa dijadikan Tuhan menjadi sebuah alat yang memberikan jalan keluar. Seperti Musa, di tangannya hanya ada sebuah tongkat, tapi bersama Tuhan, tongkat itu mengalirkan kuasa Tuhan yang besar. Tongkat itu mendatangkan mujizat dari tanganmu hari-hari ini. Saya tidak tahu, tapi ketika engkau punya Tuhan, maka skillmu yang tidak seberapa itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Usahamu yang sederhana itu, yang kau awali dengan yang kau pandang sebelah mata, di saat nyaman kau tidak terlalu pandang, di situ Tuhan bisa jadikan sebuah tongkat yang mendatangkan mujizat. Yang paling penting, jadikan Tuhan milik pusakamu yang paling berharga. Hal yang ketiga, saudaraku, yang penting untuk membalikkan keadaan, untuk saudaraku bisa menang dalam pergumulan. Yang ketiga adalah terus mempertahankan pengharapan imanmu kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan, dia selalu bisa menjaga semangatnya. Orang yang punya pengharapan selalu bisa berpikir positif dan melihat celah yang sekalipun kecil, tapi itu akan mendatangkan pertolongan. Orang yang punya pengharapan, dia terus bisa berjuang sampai akhir. Kalau Yeremia melakukan itu, dia berkata, Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab itu aku terus menaruh harapanku pada Tuhan. Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-32, ya, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setianya. Dalam Ratapan 3:25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang keempat, saudaraku, duduk diam di kaki Tuhan. Dalam situasi yang sulit, amat sangat penting kalau kita mau dengan rendah hati duduk diam di kaki Tuhan. Sangat penting. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan? Yang pertama adalah mengevaluasi diri. Barangkali segala masalah yang terjadi, problem yang terjadi itu adalah akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang didasari oleh nafsu keserakahan, ketamakan, rasa tidak pernah puas dan mengejar hal yang terlalu tinggi di luar jangkauan kita. Itu yang seringkali mendatangkan
kesulitan dalam hidup kita, evaluasi diri. Kalau semua itu terjadi karena ketamakan, nafsu serakah kita, maka kita harus bertobat dan berbalik, bertobat dan mulai mengevaluasi langkah-langkah ke depan yang lebih baik. Yang kedua, kontemplasi. Kontemplasi itu merenung, bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Seperti pemazmur katakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, maka kita bisa melakukan strategi yang baru, planning, perencanaan yang baru untuk langkah-langkah ke depan yang kita dapatkan dari tuntunan Tuhan. Ada banyak rancangan, ada banyak rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, saudaraku, dan menentukan pilihan. Bawalah itu semua dalam doa. Doakanlah plan A, plan B, plan C. Kumulin itu dengan istri dan anak-anak. Maka Tuhan akan menentukan pilihan, ya, akan menetapkan langkah-langkah saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya, ya, untuk memberitahukan pada ke jalan, apakah ke kanan ataukah ke kiri. Nah, saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari renungan kita pagi hari ini? Ingat, seberapapun besarnya masalah kita, seberapa berat pergumulan kita yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa, jangan mengasihani diri sendiri, jangan terus berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Yang pertama, taklukkanlah pikiranmu di bawah terang firman Tuhan dan Roh Kudus. Taklukkan pikirannya, karena pikiran adalah medan peperangan. Kalau kita bisa memenangkan pertempuran dalam pikiran kita, maka kita bisa memenangkan pertempuran yang kita hadapi di depan kita. Yang kedua, jadikanlah Tuhan hartamu yang paling berharga. Apapun yang hilang dari tangan kita, Tuhan masih sanggup untuk mengembalikannya. Yang ketiga, terus peliharalah pengharapan di dalam Tuhan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Dia seperti sauh yang akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita. Yang keempat, saudaraku, duduk diam di kaki Tuhan. Ambil waktu untuk mengevaluasi diri, meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yesus memberkati.